Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Maisarah MA dalam mata kuliah Ushul Fikih. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan kedua, lebih tepatnya kita akan membahas dan mengupas tentang pendahuluan, yaitu mengenai ruang lingkup usul fikih, yang meliputi pokok bahasanya nanti pengertian usul fikih, ruang lingkup usul fikih, tujuan dan manfaat usul fikih, pokok bahasan usul fikih, sejarah perkembangannya, dan aliran-aliran usul fikih. Bahwa tujuan dari pokok bahasan tadi itu bertujuan untuk memahami dan memiliki wawasan tentang usul fikih dan fikih. Dengan kita mempelajari definisi usul fikih dan fikih, maka kita akan dapat membedakan mana usul fikih dan mana fikih. Setelah kita mengetahui definisi usul fikih, kita juga akan mengetahui ruang lingkupnya, kemudian objek kajian yang akan dipelajari dalam usul fikih, serta kegunaan usul fikih. Yang pertama akan kita mulai yaitu pengertian usul fikih. Al-usul itu adalah jamak, bentuknya adalah al-aslun. Jadi yang dikatakan usul adalah menurut segi etimologi, fahuwa lughah ma yubna alaihi ghairu. Yang dikatakan usul yaitu dasar atau segala sesuatu, pondasi, asas ataupun akar, itu disebut dengan usul. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ibrahim, dalam surat Ibrahim ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Di situ ada lafaz asluha. Maka kata al-asluha itu sesuatu yang tetap. Nah, sebagaimana dinyatakan tadi bahwa asal secara etimologi itu adalah akar atau dasar. Sedangkan wal aslu istilahan, jadi usul secara istilah, menurut istilah ahli usul adalah disebut ad-dalil. Dalil itu petunjuk. Ada juga yang mengatakan ila al-aslun hadal hukm minal kitab, bahwa yang dikatakan usul itu atau dalil itu yaitu hukum masalah. Al-aslu hadal hukm minal kitab, hukum dari suatu ayat ini. Kita lanjutkan. Tadi sudah bahwa usul fikih itu terdiri dua kata. Yang pertama adalah usul, yang kedua adalah al-fiqhu. Fikih secara etimologi. Al-fiqhu fil lugha al-'ilmu bi syai'in wal fahmu lahu. Jadi yang dikatakan fikih adalah ilmu tentang sesuatu atau pemahaman, pengetahuan terhadap sesuatu. Sedangkan yang dikatakan fikih secara istilah al-'ilmu bi ahkami syar'iyyati 'amaliyati al-muqtasab min adillatiha tafsiliyah. Bahwa yang disebut dengan fikih adalah menurut istilah
bahwa fikih itu adalah al-ilmu bi ahkami syariah, yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara yang sifatnya amaliyah, al-muktasab yang diperoleh min adillatiha tafsiliyah dari dalil-dalil yang rinci. Sedangkan kalau begitu gitu ya, tadi fikih secara istilah, maka fikih itu kenapa fikih disebut sebagai ilmu? Karena ilmu yang sifatnya lebih yakin. Meskipun fikih itu tidak sama dengan ilmu. Fikih bersifat dhon. Karena dhonnya kuat, maka fikih itu mendekati kepada ilmu. Yang kedua, ahkam. Ahkam itu jamak, tunggalnya adalah hukmun. Artinya segala sesuatu yang berada sifat yang tidak artinya di luar yang bersifat zat tidak termasuk hukum. Kemudian bahwa fikih itu adalah al-ahkamus syar'iyah, sesuatu yang berasal dari ketentuan Allah. Sifatnya gimana? Al-amaliyah, apa-apa yang berhubungan dengan tingkah laku manusia yang sifatnya lahiriah. Oleh karena itu, kalau babul akidah maka tidak termasuk pada kategori fikih. Karena fikih lebih tepatnya perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. Kalau masalah keyakinan maka atau akidah itu tidak termasuk pada fikih. Nah, fikih tadi kan sebagai suatu ilmunya tentang hukum cara yang sifatnya amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil tafsili. Dan kajian daripada fikih itu, kajian yang mengkaji hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah dari dalil-dalil yang rinci itu adalah para mujtahid. Nah, dalil-dalil yang rinci itu digunakan oleh mujtahid dalam mengistimbatkan suatu hukum. Nah, itu usul dan fikih. Sekarang kita gabung apa makna pengertian dari usul fikih. Yang dimaksud usul fikih menurut Baidawi yaitu ma'rifatu dalail. Dalailul fikhi ijmali wa kaifiyatil istifadati minha wa halal mustafid. Jadi yang dikatakan usul fikih adalah memahami dalil-dalil fikih secara global. Bagaimana menggunakannya, bagaimana menyimpulkannya sebuah hukum fikih, bagaimana ijtihadnya, serta kondisi prasyarat seorang mujtahid. Nah, definisi lain menyebutkan bahwa yang dikatakan usul fikih adalah usul fikih itu kan al-usulun kaidah asas, kaidah-kaidah yang menjelaskan cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Jadi teman-teman semua, bahwa usul fikih itu terdiri dua kata, usul dan fikih. Nah, usul fikih itu nanti itu dijadikan patokan kaidah-kaidah oleh seorang mujtahid dalam mengistimbatkan, dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang rinci tadi sifatnya. Ini saya akan memberikan contoh sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat serta laksanakan zakat. Kita selama ini sudah mafhum bahwa sholat itu hukumnya wajib, zakat pun demikian hukumnya wajib. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa perintah melaksanakan sholat ataupun zakat itu hukumnya wajib?
tentu bahwa untuk mengetahui bahwa firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 77 terkait dengan dua ibadah itu wajib, ini menjadi kajiannya usul fikih. Coba diperhatikan di situ ada aqimus sholah wa atuz zakah. Oh, ini ada fiil amr. Kemudian wa atuz zakah, demikian juga ini juga fiil amr. Nah, dari kaedah-kaedah ini, kemudian para ulama usulin membuat patokan bahwa perintah itu menunjukkan kewajiban. Al-aslu fil amri lil wujub. Nah, itu salah satu contoh bahwa kenapa perintah sholat dan zakat itu wajib, karena ada kaidah yang menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu menunjukkan kewajiban. Karena pada ayat tersebut tidak ada perintah yang menyatakan hukumnya nanti menjadi mubah. Seperti halnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, gitu. Di situ ada kutiba, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Selama ini kita memahami bahwasanya sholat, puasa, zakat itu hanya wajib aja. Tapi dalil yang menunjukkan kenapa itu wajib, itulah kita memahami dilihat dari lafadznya. Dari lafadz tersebut, kemudian para ulama usuliyin membuat kaidah al-aslu fil amri lil wujub, bahwa perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Kita lanjutkan. Kalau begitu, dari tadi ya, dari ayat tadi, sholat itu hukumnya adalah wajib, zakat juga wajib. Dengan demikian kita dapat mengetahui teman-teman semua, objek kajian usul fikih dan fikih sangatlah berbeda. Kalau objek kajian daripada fikih itu adalah perbuatan mukallaf, dilihat dari konsekuensi hukumnya secara syar'i. Sudah perbuatannya, jual beli itu hukumnya sunnah, sholat fardu itu hukumnya wajib, zakat itu wajib, gitu ya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan haji itu wajib bagi yang mampu. Nah, sementara yang menjadi objek kajian daripada usul fikih nanti apa? Dalil-dalil syara yang sifatnya masih global, yang sifatnya masih mujmal. Dalil-dalil syara yang sifatnya masih mujmal tadi nanti kemudian para ulama usul fikih membuat patokan atau kaidah. Muncullah nanti al-am, mutlak, muqayyad, khas. Nah, kaidah-kaidah itu digunakan oleh para ulama usuliyin dalam mengistimbatkan atau mengeluarkan suatu hukum. Nah, dengan demikian kita dari ruang lingkup perbedaan usul fikih dan fikih, maka apa sih sebenarnya tujuan kita belajar usul fikih itu? Yang pertama adalah supaya dapat menerapkan kaidah-kaidah dalam dalil syara sehingga dapat dipahami dan diamalkan hukum-hukumnya. Sebagaimana tadi contohnya, bahwa aqimus shalah wa atuz zakah itu hukumnya kita mengetahui kewajiban karena di situ ada kaidah. Kaidahnya apa? Al aslu fil amril wujub. Kalau kita hanya membaca ayat-ayat saja tanpa mengetahui kaidah-kaidahnya, bisa jadi kita tidak dapat mengamalkan, memahami apa yang dimaksud dari firman Allah tersebut. Yang kedua, dengan mempelajari usul fikih, kita akan mengetahui bagaimana para mujtahid berijtihad sampai merumuskan suatu hukum. Meskipun teman-teman semua, kita kapasitasnya bukan sebagai mujtahid, tapi kita kapasitasnya sebagai orang muslim yang harus belajar. Sehingga kita tidak taklid buta, hanya mengikut-ikuti saja. Tapi kalau kita tahu landasannya, tahu reasonnya, maka kita disebut
ittiba, bukan taklid. Nah, nanti dari tujuan kemudian akan terlihat jelas nanti bahwa di usul fikih itu kita akan belajar terkait dengan dalil-dalil atau sumber hukum. Dalam hal ini nanti banyak teman-teman semua yang akan kita pelajari dalil-dalil atau sumber hukum itu ada masyadirul ahkam, sumber-sumber hukum itu yang disepakati yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian ada dalil-dalil hukumnya. Dalil-dalil hukum itu meliputi ijma, qiyas, maslahah mursalah, sadud dariah, uruf, qaulul sahabi dan sebagainya. Itu sebagai bisa disebut sebagai sumber, bisa disebut dalil dalam mengistimbatkan suatu hukum. Karena memang hukum Islam itu tidak statis, fleksibel, luwes. Tidak ada suatu masalah yang tidak ada hukumnya. Nah, untuk menemukan suatu hukumnya itu bisa melalui ijtihad. Itu yang pertama. Yang kedua, objek yang akan dikaji dalam kajian usul fikih itu kita akan mengaji hukum-hukum yang terkandung dalam dalil syara. Bahwa hukum-hukum yang terkandung dalil syara nanti macam-macam gitu ya. Di Al-Qur'an ataupun As-Sunnah itu kita selama ini kita mempelajari hanya wajib saja, mungkin yang sudah familiar di tengah-tengah kita wajib fardu ain, fardu kifayah. Tapi sebetulnya kalau kita mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis, kita akan mengetahui ternyata kewajiban itu bisa sifatnya mudhoyak, bisa sifatnya sempit, bisa sifatnya muasok, dapat dilaksanakan dalam waktu yang sangat nanti bisa nanti-nanti. Kewajiban tapi bisa waktunya tidak singkat, bisa luas gitu, luas dan luas. Bisa juga bahwa perintah Allah itu sifatnya sunnah, tapi sunnah yang muakkadah dan ada sunnah ghairu muakkadah. Termasuk nanti ada pilihan hukum gitu ya teman-teman semua. Ada pilihan hukum. Pilihan hukum itu kita boleh mengerjakan dan tidak mengerjakan pun juga tidak apa-apa. Itulah yang disebut dengan mubah. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa dalil hukum itu mubah nanti untuk pokok bahasan berikutnya. Yang ketiga, bahwa objek kajian usul fikih itu kita akan mempelajari kaidah-kaidah atau aturan umum yang digunakan dalam mengeluarkan hukum syara dari dalil atau sumber yang mengandungnya, yang terkandung dalam hadis itu, dalam dalil itu. Itu teman-teman semua objek bahasan usul fikih. Nah, nanti dalam pembelajaran usul fikih itu ada ilmu yang terkait. Yang pertama adalah ilmu tauhid atau akidah, yang kedua ada tasawurul ahkam, kemudian ada ilmu fikih, ilmu lughah arabiyah, kemudian ada qasdus syari', kemudian ada akal. Ini ilmu-ilmu yang berkaitan bersandaran dengan usul fikih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.